Paguron Pusaka Cikalong fokus berlatih main po Cikalong. Main po Cikalong adalah seni bela diri yang berasal dari daerah Cikalong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jurus yang diajarkan di Paguron Pusaka Cikalong hanya 11 jurus. Jangan salah, dalam aplikasinya, jurus bisa berkembang menjadi ratusan, bahkan ribuan jurus yang berbahaya. Tergantung pada kemampuan pesilat dalam melatihnya. Pada main po Cikalong ada 6 jurus utama yang wajib dikuasai. Jurus 1, melatih pukulan satu tangan. Jurus 2, kedua tangan memukul secara bersamaan. Jurus 3, kedua tangan memukul bergantian, yang disebut juga susun. Jurus 4 disebut lipat, berfungsi melatih kecepatan dan refleks untuk mengunci atau melumpuhkan lawan. Yang satu itu kan pergerakan untuk pukulan, kembalinya ke sini untuk narik orang pukulan orang, ke sini. Nah, berarti tarikan pukulan orang udah bisa mematikan. Yang 2 untuk pukulan beruntun, yang 2 untuk pukulan bersama, kayak bukaan tadi di 4, pukulnya 2 boleh untuk mengejar orang. Yang 3 susun. Jika itu membela mana terdesak, susun pukulan terus 3 beruntun terus sampai berapa terus masih kuat perang. Semua gerakan atau jurus main po Cikalong tidak sempurna tanpa kuda-kuda yang kokoh. Satu kaki harus ada di depan saat masang kuda-kuda. Setiap melakukan jurus, posisi kuda-kuda menyesuaikan arah pergerakan. Ada sosok misterius yang memperhatikan latihan anak-anak Paguron Pusaka Cikalong. Rupanya, diam-diam anak muda yang bernama Ridwan ini tertarik mempelajari main po Cikalong. Dia pergi. Anak-anak Paguron Pusaka Cikalong melanjutkan melatih jurus 4 atau potong lipat. Jurus 5 tidak jauh berbeda dengan jurus 4. Jurus 5 bisa digunakan untuk teknik bantingan. Nah, terakhir ada jurus 6, yakni jurus sikut dan tendangan. Jurus-jurus yang membutuhkan kecepatan dan juga kontrol kekuatan yang seimbang. Sederhana, tapi tidak semudah kelihatannya. Kebanyakan kalian ngerasain di sini jurus 4. Anak-anak yang belajar di sini jurus 4 paling puyeng katanya. Puyengnya pergerakannya jadi pergerakannya kadang-kadang nggak sama. Kadang-kadang di sini tarik pukulan tarik, kadang-kadang kembalinya ke sini ketat mengendor, kadang-kadang pukulan ininya dengan biasa-biasa saja. Jadi pergerakan 4 itu kadang-kadang dalam konsentrasinya kurang seimbang. Sekarang Dede sama Maulana coba peragakan di antaranya yang gerakan tangan kosong. Siap? Sekarang coba. Saatnya sedikit aksi. Dede dan Maulana mulai berhadapan. Serangan Dede langsung Maulana patahkan dengan jurus jambret 7. Maulana balik menyerang. Dede menghadapinya dengan perpaduan jurus 4 dan 5. Maulana menggunakan jurus 5 sambut luar dikombinasi dengan jurus jambret. Maulana kembali menyerang. Dede menjawabnya dengan jurus kepuk kombinasi jurus jambret. Wow, mereka sama-sama kuat. Dalam ilmu bela diri, teknik pernapasan wajib dipelajari. Tapi teknik pernapasan yang benar akan berimbas pada teknik bela diri yang baik dan stamina yang kuat. Wow, Pak Adi sukses memecahkan 3 lapis genteng dengan 1 pukulan. Mantap! Kepala Pak Adi dijadikan sasaran.
Dua lapis genteng hancur berkeping-keping. Aksi berbahaya yang nggak boleh ditiru sembarangan. Main Pocikalong muncul di abad ke-18. Penciptanya adalah Raden Jayaperbata, keturunan bangsawan Cianjur yang setelah menunaikan haji berganti nama menjadi Raden Ibrahim. Konon lahirnya bela diri main Pocikalong adalah hasil kontemplasi Raden Haji Ibrahim di beberapa gua selama 3 tahun. Jiwa pendekarnya tergerak untuk menciptakan jurus-jurus silat yang efektif dan efisien. Dulu ilmu bela diri hanya dipelajari oleh kaum bangsawan. Mereka mempelajarinya secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Tujuannya untuk menghindari pandangan negatif dari orang lain. Selain itu, ilmu bela diri tidak bisa diajarkan sembarangan karena takut disalahgunakan. Awalnya, Raden Ibrahim menjadi silat Cimande dari kakak iparnya yang tinggal di Jatinegara. Namanya Raden Ateng Alimudin. Raden Ateng lalu mengajarkan Raden Ibrahim menimba ilmu pada Bang Maruf, seorang guru silat di Tanah Abang, Jakarta. Perkenalan dengan Bang Madi yang ahli silat dari Pagaruyung membuat Raden Ibrahim tertarik mempelajari ilmu permainan rasa. Pada tahap tertentu, pemilik ilmu ini mampu membaca gerakan lawan pada saat bersentuhan. Atas petunjuk Bang Madi, Raden Ibrahim disarankan untuk belajar silat pada seorang tokoh kampung Banteng yang disebut Bang Kari. Jurus-jurus yang fokus pada pukulan serta gerakan cepat dipelajari Raden Ibrahim dari Bang Kari. Berbagai jenis aliran dan jurus silat yang dikuasai Raden Ibrahim akhirnya dikembangkannya menjadi aliran Cikalong yang terkenal itu. Rupanya, Ridwan cukup serius mendalami main Pocikalong. Di saat ada waktu luang, ia berlatih jurus. Kang Ridwan lucu naon? Neng ngagetin aja. Enggak, ini lagi istirahat, lagi iseng-iseng sambil ya istirahat lah, lumayan capek. Iya. Bang, Neng mau kemana sih? Ini mau nganterin masakan buat Abah di Palih Ditu. Oh iya, ya saya. Di payunnya. Oh, mangga. Hati-hati. Ups, hampir saja ketahuan Neng gelis ini. Gimana nih penghasilan kita sekarang? Nipis, kari, aduh. Preman kampung lagi asik nongkrong. Ya kita berani ngereman, berani mati. Wah, dua Neng cantik dalam bahaya. Kita mau lewat ya, nggak usah. Gawat, preman-preman tak tahu adat mulai kurang ajar. Mira dan Mona mulai panik. Ridwan yang kebetulan lewat tak tinggal diam. Ouch, Ridwan terjatuh. Udah ya, emang lamun bener itu. Ya, sabar lah, itu kan awe. Jadi orang kudu baik-baik kan. Sabar. Preman-preman ini benar-benar cari masalah ya. Yeah, Ridwan melawan. Ups, si preman dibuat gak berkutik. Pukulan di dada, dagu, dan pelimpiran tangan langsung bikin si preman KO. Pertarungan yang singkat. Bagi saya manfaat belajar bela diri main Pocikalong itu umumnya khususnya buat saya sendiri ya untuk membela diri ya kalau kita umpamanya kan setiap manusia itu berbeda, ada yang jahat ada yang baik gitu ya, kita untuk mengantisipasi yang jahat aja. Waduh, teman sang preman mengejar kedua Neng gelis.
Mereka butuh bantuan. Mira terpojok. Dua preman berhasil menangkapnya. Kamu yang tadi mana aja? Saya nggak tahu. Ini apa-apaan sih beraninya sama cewek? Makanya di orang jangan sombong. Terus. Nih, kalem. Ya, Cing. Untungnya Ridwan segera datang. Mana nongol? Yang mana nongol? Ya tuh bisa cicing. Coba pasang ayo. Aduh lah jeung aing ha. Aduh. Pertarungan akan segera dimulai. Berani sini. Ridwan waspada. Pergerakan sang preman diamatinya dengan seksama. Wow, dengan jurus lipat dan serong, si preman pun terlempar. Awas lu ha. Ini kenapa sih? Pencari rumput tak tinggal diam. Lemparan capingnya membuat sang preman kaget. Kurang mana teh yang urang nang aing. Tahu urang teh ulah dioroyan naon teh. Mira ternyata keponakannya. Si preman langsung gak berkutik. Kombinasi jurus jambret jatuhan dalam main Poci-Kalong membuatnya KO. Pencari rumput tertalent adalah Pak Nana mengeluarkan jurus 5 dikombinasi dengan jurus 1. Oh, jurus kepuk yang digabung jurus jambret berhasil mematahkan serangan si preman. Eits, tendangan preman digagalkan jurus 4 dan 6. Sang preman merintih kesakitan. Pertarungan Ridwan ternyata belum selesai. Sang preman belum kapok. Kombinasi sikut, pelintir, dan lipat akhirnya membuat si preman jatuh tak berdaya. Rasain. Susahnya itu cara pergerakan. Jadi main Poci-Kalong itu bergerak seirama badan. Umpamanya kita bergerak lawan musuh, kita kaki gimana, tangan gimana gitu posisinya. Jadi nggak asal-asalan aja gitu. Sang preman salah pilih lawan. Pak Nana yang masuk turunan dari Ibrahim jelas bukan lawan yang sepadan. Awas ya, kuaing. Dilaporkan ke si Jeffrey, si kuaing. Awas, seguan kuaing. Pertarungan jarak dekat ala main Poci-Kalong berhasil membuat para preman kena batunya. Mantap. Oh, iya. Ning emangnya bisa bisa pecah Poci-Kalongan, diajari mana, Ayi? Tapi sering tinggal bapak lagi latihan. Oh, nah hebatnya. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak lah. Tenang naon, Neng. Itu Wak, ayo Wak, pulang Wak. Ya, ayo tuh, yuk. Preman kampung itu ternyata lapor bosnya. Mereka ingin membalas dendam. Di gebukan bos, aduh. Usaha. 2 orang, satu bapak-bapak, satu penek. Apa bos? Sok atuh kana mah di daguan usaha kudu diadu di pabrik pare. Siap bos, dilaporkan. Di daguan di pabrik dulu. Polisi bos ya. Polisi bos. Ayo wae baru dak ini masalahnya.
Lagi-lagi Mira jadi sasaran. Dasar pengecut, para preman beraninya keroyokan. Duh, preman-preman ini nggak kapok-kapok ya. Kali ini mereka bertindak nekat. Gawat nih. Woi, lepasin nggak? Oh, maju seetik kuaing di paehan ya. Jek bejakeun ka pamana. Oh, kuaing di dagoan. Oke. Pak Rona dan guru main Pocikalong lainnya sedang berdiskusi. Sebagai saudara dan Haji Ibrahim, Pak Rona bercita-cita meneruskan perjuangan sang kakek menyebarkan main Pocikalong. Main Pocikalong tidak hanya mengajarkan teknik bertarung, tapi juga nilai filosofis yang syarat makna. 11 jurus main Pocikalong mengandung makna dan simbol dari perpaduan rukun Islam dan rukun iman dalam agama Islam. Main Pocikalong itu sama, main po itu artinya pergerakan teknis, mainnya itu pergerakan teknis, bergerak tangan segala macam anggota, teknis gitu. Jadi po itu tuh jangan lupa kepada yang menciptakan kita. Iya Pak, si Neng kunaon? Neng diculik. Culik saya teh. Peran kemarin teh kurang dirobohkeun. Astagfirullahaladzim, jahat benernya. Ayo buru-buru susul. Mana kalau kemana teh? Ini ngawal datang. Tempat penggilingan padi menjadi lokasi penyanderaan Mira. Para preman sudah bersiaga. Pak, itu Pak, preman Pak. Mana? Yang mana? Itu lompatan. Mana yang enak wae di? Tuh, ampun Pak, Pak. Wala mah kuat pisan Pak, jema. Tuh Pak. Mana. Ridwan langsung menghajar 3 preman tanpa ampun. Wah, ini siapa kain? Gawat, bos preman ternyata cukup hebat. Ridwan di ujung tanduk. Wah, 3 preman nekat masih berani melawan. Ayo. Nggak masalah, Kak Nana bersiap melenginya. 2 preman dihajar sekaligus. Preman satu lagi menyusul jatuh dengan sukses. Wah, nembak orang sok tong kabudak Aisyah. Maju. Pak Rona dan bos preman saling berhadapan. Nyawa menjadi taruhannya. Serangan bos preman langsung dibayar kontan. Bos preman mulai kewalahan. Gawat, si bos mulai menghunus goloknya. Pak Nana meningkatkan kewaspadaannya. Makanya jangan ngejago loh. Kecolongan jangan dipakai sombong-sombong segala macam kamu. Oh yeah, jurus-jurus main Pocikalong berhasil membuat bos preman tak berkutik. Tunggu non. Ayo, bang. Ya, harapan main Pocikalong itu kan khusus budaya Indonesia itu sendiri. Jadi saya harap orang-orangnya khususnya daerah saya sendiri, umumnya seluruh Indonesia, ya kita harus mencintai budaya itu sendiri. Jadi main Pocikalong itu harapan saya sampai meluas se Indonesia. Main Pocikalong memang unik, berkembang pesat di seluruh Nusantara, tapi ada dan tiada di asalnya. Pak Nana, Ridwan dan sesepuh Cikalong bertekad menghidupkannya kembali. Main Pocikalong dan Ibrahim dari Cianjur. Robah.
Di sini. Cek, lele.